Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fernando dari jurusan Business Information Technology dengan NIM 27022387754. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Knowledge Based AI untuk tugas GSLC. Di pagi hari ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dan definisi jaringan saraf tiruan atau ANN yang biasa kita kenal dengan Artificial Neural Network, kemudian mempelajari berbagai jenis arsitektur jaringan saraf tiruan atau ANN, lalu memahami konsep dan struktur mesin vektor pendukung atau support vektor mesin, mempelajari kelebihan dan kekurangan SVM dibandingkan dengan ANN, lalu memahami konsep dan formulasi algoritma K-nearest neighbor atau KNN, kemudian pelajari kelebihan dan kekurangan KNN dibandingkan dengan ANN dan SVM. Lalu memahami prinsip dasar pembelajaran Bayesian dan algoritma naive Bayes. Lalu pelajari dasar-dasar Bayesian, belief network, dan bagaimana penggunaan dalam analitik prediktif. Memahami berbagai jenis model ensemble, kelebihan, serta kekurangannya dalam analitik prediktif. Materi-materi ini sudah saya terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia, sehingga kemudian akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia juga. Artificial Neural Network. Konsep dasar ANN. Definisi, model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia dengan jaringan neuron. Nah, ANN sendiri memiliki komponen utama yaitu input layer, di mana dia menerima data input, kemudian ada hidden layer yang memproses informasinya, melakukan perhitungan, serta output layer yang menghasilkan prediksi atau outputnya. Lalu cara kerja ANN, setiap neuron menerima input, mengalihkannya dengan weights, menambahkan dengan bias, lalu melewati activation function. Lalu proses learning melalui backpropagation dan gradient descent. Nah, di sini juga terdapat beberapa tipe arsitektur ANN. Yang pertama ada feed-forward neural network atau FNN, aliran data satu arah. Lalu yang kedua ada convolutional neural network atau CNN untuk pengolahan gambar. Lalu yang ketiga ada recurrent neural network atau RNN untuk data sekuensial atau time series. Berikut juga terdapat gambaran mengenai arsitektur atau komponen utama dari ANN. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya di sini ada terdapat input layer, kemudian ada hidden layer dan output layer. Di sini terdapat tiga hidden layer, namun umumnya ANN bisa memiliki satu hidden layer saja, tidak perlu beberapa hidden layer. Lalu yang kedua, kita ada support vector mesin atau SVM. Konsep SVM, definisinya algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi. Jadi SVM sendiri terdapat dua macam ya, ada support vector mesin classifier sama ada support vector mesin regresor. Lalu prinsip kerjanya mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas data dengan margin maksimum. Lalu struktur SVM ada support vector data point terdekat dengan hyperplane, kemudian margin jarak antara hyperplane dengan support vector, lalu kernel trick transformasi data ke dimensi lebih tinggi. Lalu linear kernel, polynomial kernel, RBF atau radial basis function kernel. Nah, itu merupakan bagian dari kernel trick. Kemudian kelebihan dan kekurangan SVM dibandingkan dengan ANN. Kelebihan SVM itu efektif untuk data dimensi tinggi. Lebih cepat untuk dataset kecil, menengah. Tidak mudah overfitting. Lalu kekurangannya itu lambat untuk dataset yang sangat besar. Lalu kurang efektif untuk data dengan noise tinggi atau data yang kurang bersih, kita bisa menyebutnya dengan hal tersebut. Lalu sulit memilih kernel yang tepat. Berikut di sebelah kanan juga terdapat gambaran mengenai SVM. Di yang tengah ini atau garis biru yang tidak putus-putus merupakan hyperplane. Kemudian ada dua garis putus-putus yang merupakan support vector. Nah, lalu jarak antara kedua support vector kita sebut dengan margin. Nah, kemudian di sini ada kotak merah dan bulatan hijau itu merupakan kelas yang harus dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada K-nearest neighbor. Konsep KNN, definisi algoritma klasifikasi yang bekerja berdasarkan kedekatan data dengan tetangganya. Prinsip objek akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekatnya. Formulasi KNN dihitung berdasarkan Euclidean distance atau jarak Euclidean dengan rumus D sama dengan akar X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Lalu naive Bayes algorithm, asumsi semua fitur independen satu sama lain. Lalu kegunaan klasifikasi teksnya,
lalu spam filtering, lalu sentiment analysis. Cara kerja dari si naive Bayes algorithm adalah hitung priority, probability setiap kelas. Lalu hitung likelihood untuk setiap fitur, lalu kalikan semua probability, pilih kelas dengan probability paling tinggi. Lalu kelebihan naive Bayes itu sangat cepat dan efisien, lalu bekerja baik dengan data dimensi tinggi, tidak memerlukan data training yang besar, sehingga sangat efektif untuk digunakan ketika data training sangat minim. Berikut juga terdapat gambar mengenai naive Bayes. Di sini naive Bayes classifier. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya dia merupakan gambar gradien, kemudian dia dipisahkan atau diklaster berdasarkan kedekatan jarak dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada bulatan biru, bulatan orange, dan bulatan merah, lalu dibagi menjadi 3 kelas. Nah, bulatan-bulatan ini akan dikelompokkan berdasarkan kedekatan dan kesamaan dengan tetangganya. Nah, sehingga terbentuklah 3 kelas ini. Kemudian ada BNN atau Bayesian Belief Networks. Konsep BNN definisinya graphical model untuk mempresentasikan hubungan probabilistik antara variabel. Strukturnya directed acyclic graph atau DAG. Komponen BNN ada nodes mempresentasikan variabel, kemudian ada age yang menunjukkan dependensi probabilistik, lalu ada conditional probability table atau CPT. Lalu penggunaan dalam predictive analytics. Nah, biasanya BBN itu digunakan dalam medical diagnosis atau memprediksi penyakit dari gejala. Kemudian ada risk assessment, analisa risiko keuangan, kemudian decision support system atau sistem pendukung keputusan. Berikut bisa kita lihat contoh dari BBN untuk rekam medis, teman-teman. Nah, di sini ada eat fatty food, kemudian dia bisa arteriosclerosis, lalu right heart-nya syndrome, kemudian left heart syndrome. Kemudian kalau smoking, ada radon juga, di sini akan menjadi lung cancer. Seperti itu, teman-teman. Untuk konsep BBN. Kemudian terdapat ensemble models. Konsep ensemble learning. Definisinya yaitu menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi atau prediksi. Jadi tujuan dari ensemble model sebenarnya untuk tuning, teman-teman. Nah, dia menggabungkan beberapa model. Contohnya kita bisa menggabungkan CNN dengan support vektor mesin atau yang lainnya, sehingga prediksi kita menjadi lebih akurat hasilnya. Kemudian tipe-tipe ensemble model, ada bagging atau bootstrap aggregating. Contohnya ada RF atau random forest. Kemudian membuat multiple model dengan subset data berbeda. Kemudian voting atau averaging untuk hasil akhir, kemudian boosting, contohnya ada boost, gradient boosting, dan XGBoost. Kemudian model sekuensial fokus pada kesalahan model sebelumnya. Lalu ada stacking menggabungkan prediksi dari berbagai model. Ya, sehingga dia itu disebut dengan stacking karena dia itu menggabungkan prediksi dari berbagai model. Disatukan lalu dicari berapa sih hasilnya. Kemudian ada meta learner. Di sini meta learner berfungsi untuk final prediction. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya akurasinya lebih tinggi, lalu mengurangi overfitting sama robust terhadap noise. Karena dia gabungan dari beberapa model sehingga dia lebih tahan terhadap data yang kurang bersih. Lalu juga dia tidak akan overfitting karena ada penyaringnya beberapa kali. Lalu kekurangannya, komputasi lebih berat karena terdapat gabungan model. Lalu interpretasi lebih sulit sama training lebih lama. Serta dia lebih kompleks dari segala aspek pemahaman ya, karena dia butuh beberapa model untuk melakukan ensemble learning ini. Oke, sorry. Di sini terdapat gambar perbedaan antara bagging sama boosting. Nah, kalau bagging dia dipisah-pisah. Jadi training dipisah-pisah kemudian disatuin. Sedangkan untuk boosting dia tuh bisa hasil dari gabungannya. Misal dari training satu outputnya, lalu digabung dari training 2 masuk ke outputnya lagi, lalu training 3 digabungkan dengan output yang ke satu dan kedua. Baru dihasilkan output, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah sampai di materi akhir yaitu perbandingan semua metode. Berikut merupakan summary-nya. Di sini parameternya ada metode, kecepatan, akurasi, kompleksitas, dan juga use case terbaik. Yang pertama kita bahas metode ANN. Kecepatannya sedang, akurasinya sangat tinggi, kompleksitasnya tinggi. Use case terbaiknya untuk image, speech recognition, dan juga natural language processing atau NLP. Kemudian ada SVM.
Kecepatannya cepat, akurasinya tinggi, kompleksitasnya sedang, kemudian cocok digunakan untuk text classification dan image processing. Lalu KNN, itu kecepatannya lambat, akurasinya sedang, kompleksitasnya rendah, use case terbaiknya untuk deteksi pattern atau pattern recognition. Kemudian ada knife bias. Knife bias itu kecepatannya sangat cepat, kemudian akurasinya sedang, kompleksitasnya rendah, cocok untuk text processing dan juga spam filter atau classification. Lalu ada BBN, itu merupakan kecepatan sedang, akurasinya tinggi, kompleksitasnya tinggi, medical risk dan risk analysis sangat dibutuhkan dalam penggunaan BBN ini. Lalu ensemble, kecepatannya lambat, akurasinya sangat tinggi, kompleksitasnya tinggi. Use case terbaiknya itu ada di kompetisi dan high stakes. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya Fernando, pamit undur diri. See you in the next video. Dadah.